Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, mmm, ya, kalau kalian sudah membuat tabel ini, ya, kalau tabel ini sudah selesai, maka perhitungannya semua jadi gampang sebenarnya, ya. Tinggal memasukkan aja sebetulnya, ya, seperti tadi nih, sigma X, Y, Y, ya. Nah, itu kan ini sudah ada nih, ya, 4513,68, nih, pangkat 2, ya, dibagi sigma X kuadrat, ya, 698,86, ya, dapat kira-kira 17.419,12. Nah, setelah dapat sigma UI topi kuadrat, ya, kita hitung sigma topi, ya. Ini taksiran untuk simpanan baku, ya, taksiran untuk simpanan baku, ya, itu ada akar sigma UI topi kuadrat, ya. Nah, sigma UI topi kuadrat itu dapatnya dari 17.419,12, ya. Ini dibagi, ya, n kurang 2, 10 dikurangi 2, ya, dapat 49,66, ya. Setelah itu kita menghitung standar error dari dua topi, ya. Rumusnya adalah sigma dibagi akar sigma xi kuadrat, ya. Namun nilai sigma ini tidak diketahui, ya, sigma ini tidak diketahui, namun ditaksir, ya, ditaksir menggunakan sigma topi. Ya, jadi sini menggunakan tanda mendekati, ya, 46,66, ya, dibagi akar sigma xi kuadrat, ya. Sigma xi kuadrat adalah 698,86. Ya, ini menghasilkan 1,77 kira-kira. Nah, kemudian berikutnya adalah T, rumusnya beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standar error ke beta 2 topi, ya. Nah, beta 2 topi tadi berapa? Beta 2 topi sudah didapatkan ini, ya, dari hasil sampling, yang beta 2 topi adalah 6,46, ya, 6,46. 6,46 dikurangi 0, 0-nya dapat dari mana nih? Dari sini nih. Nah, ini kan 0 nih. Nah, ya. Nah, kemudian berikutnya dibagi standar error beta 2 topi, ya. 1,77, ya, menghasilkan kira-kira 3,659, ya. Nah, kita lihat 3,659 ini jatuhnya di daerah penerimaan atau penolakan, ya. Nah, ternyata nilai ini 3,659 ini sudah melebihi nilai kritis 3,355, ya. Nah, jadi di sini kita menolak, ya, menolak H0, ya. Bila kita menolak H0, kita menerima H1. Ya, ternyata beta 2 tidak 0, ya. Nah, kalau beta 2 tidak 0, kesimpulannya promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan, ya. Nah, itu. Nah, itu contoh yang pertama, ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan dari proses itu? Atau saya kira kita kerjakan satu soal lagi sama-sama, ya, supaya bisa lebih paham, ya. Nah, soalnya ambil dari sini, ya. Kita ambil dari yang mana ya? Nah, ini. Ya, kan bisa lihat nih ada tabel, ya, yang menggambarkan apa namanya itu, jarak, ya, dan shipping time, ya. Ini jarak tempuh perjalanan ini konteksnya ini adalah pengiriman barang, ya, entah pengiriman barang antar negara atau antar pulau atau apa ini adalah apa namanya itu, tabel yang menunjukkan, ya, hasil sampling 20 shipment, 20 pengiriman, ya. Nah, yang ini jarak tempuh, ya, ini jarak tempuh, ini jarak tempuh. Jadi di sini ada 20 pengiriman, ya, ada 20 pengiriman. Nah, ini lamanya perjalanan, ya. Pengiriman yang pertama jarak tempuh 656 mil, ya. Waktu perjalanan 5 hari, ya. Pengiriman yang kedua, ya, jarak tempuhnya 853 mil, waktu perjalanannya 14 hari, ya, dan seterusnya. Nah, di sini dipertanyakan apakah apa namanya itu jarak tempuh ini berpengaruh tidak, ya, terhadap lamanya perjalanan, ya, itu pertanyaannya, ya. Apakah jarak tempuh, ya, berpengaruh terhadap lamanya perjalanan. Jadi di sini yang menjadi X-nya adalah distance, ya, jarak. X-nya jarak dan Y-nya itu adalah apa namanya itu? Y-nya itu adalah lamanya perjalanan, ya.
Nah, supaya mudah kita ubah dulu apa namanya itu, kita salin dulu data ini ke Excel ya. Kita salin data ini ke Excel. Sebentar saya salin dulu datanya ini ke Excel ya. Nah, ini Excelnya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Ini 656, kemudian 853, 853, kemudian 646, kemudian 783, kemudian 610, 841, 785, 639, 762, 762, berikutnya 862, 862, 79, 835, 607, ya 607, kemudian 665, 65, kemudian 647, berikutnya 685, kemudian 720, 652, 828. Nah, itu data mengenai jarak ya, jarak tempuh dalam satuan mil. Berikutnya adalah lamanya perjalanan. Ya, lamanya perjalanan 5 hari, 14, 16, 8, 10, 9, 9, 10, 9, berikutnya 7, 5, 13, 3, 8, 7, 10, 10, 8, 6, 10. 8, 6, 10. Nah, itu ya. Nah, ini di sini X-nya ini jarak tempuh ya dalam satuan mil. Ini Y-nya ini adalah lamanya perjalanan ya dalam satuan hari. Nah, ya. Nah, langkah pertama adalah apa? Menghitung rata-rata baik untuk X maupun Y ya. Nah, kita hitung dulu jumlahnya ya, jumlah dulu, kemudian rata-rata. Ya, ini jumlah. Kita jumlahkan dulu di sini. Jumlah banyaknya jumlah jarak tempuh ya. Jumlah ini ya. Demikian juga yang untuk apa namanya itu lamanya perjalanan kita jumlah juga. Ya. Ini jumlahnya untuk lama perjalanan. Kemudian itu rata-rata. Ya. Ini sama dengan 14.517 dibagi 20 ya. Kan ada 20 data. Nah, kemudian ini pun sama. 8,4 ini adalah 168 dibagi 20 ya. 168 dibagi 20 menghasilkan 8,4 ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat kolom X kecil, Y kecil. Ya. Nah, X kecil ini adalah ya, X besar dikurangi rata-rata ya. Rata-rata itu di sel B23. Nah, ini rata-rata ya, B23. Nah, ini. Kemudian juga yang X
kecil yang ini 853 dikurangi rata-rata ya. Maka akan diperoleh hasil ini. Nah, kemudian Y kecil adalah Y besar dikurangi rata-rata ya. Kemudian Y besar dikurangi rata-rata ini adalah di blok di sel C23 ya, C23. Ya. Ini. Itu ya. Nah, berikutnya adalah apa? Kita buat kolom kuadrat XY dan Y kuadrat. Ya. X kuadrat ini adalah ini pangkat 2. Demikian juga ke bawah sama. Tuh, ya. Nah, XY ya, berarti yang ini dikali ini. Tuh hasilnya. Tuh. Ya. Nah, kemudian ini Y pangkat 2. Nih hasilnya. Ya. Nah, kemudian ketiga kolom terakhir ini, ya, kolom yang ini, dan ini dijumlahkan. Ya, jumlahkan. Hasilnya ditulis di sebelah sini. Ya, jumlah. Ya. Sampai F21. Jumlah. Nah, itu jumlahnya. Ya. Nah, ini juga dua kolom terakhir dijumlahkan juga. Nah, nah ini angka-angka penting yang akan kita pakai. Ya. Nah ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Nih. Nah, angka-angka inilah yang kita pakai. Ya. Nah, jadi dari angka-angka ini ya kita peroleh nilai rata-rata X. Ya. Rata-rata X. Sebentar, ada delay. Nah, rata-rata X besar 725,9. Kemudian rata-rata Y nih sama dengan berapa? 8,4. Ya. Nah, kemudian yang ini ya 145,306,6 ini adalah sigma XI kuadrat ya. Itu adalah sigma ya saya singkat aja sigma X kuadrat lah ya. Supaya cepat nulisnya. TI gitu aja ya. Nah, itu sama dengan 145,306,6. 145,306,6 itu ya. Kemudian yang ini sigma XY ya. Sigma XY dengan berapa? 3108,2 ya. Nah, kemudian adalah sigma Y kuadrat itu adalah 138,8. Nah, seperti itu ya. Nah, baru kita menentukan rumus kita menghitung nilai beta 2 topi ya. Beta 2 topi kita pakai rumus ini nih.
Sebentar. Sebentar, kenapa hilang nih? Oke nih. Nah, ini rumus beta 2 topi. Nah, nih ya. Sigma XI dibagi sigma XI kuadrat ya. Itu rumusnya. Kemudian beta 1 topi Y bar min B2 topi dikali X bar. Itu rumusnya ya. Nah, itu masuk ke sini. Ya, beta 2 topi. Beta 2 topi ini beta. Oh. Ini beta 2 topi ya. Sama dengan ya. Nah, sigma XY ini 3108,2 dibagi sigma XI kuadrat nih ya 145 306 145 306,6 ya. Nah, ini mendekati. Nah, coba kita hitung ya. Kita pakai Excel. Ya, itu kalau dihitung itu adalah 3108,2 bagi 145 306,6. Nih. Nah, sekitar 0,0214. Ya. Itu nilai beta 2 topi. Nah, kemudian beta 1 topi berikutnya beta 1 topi beta 1 topi sama dengan rata-rata Y 8,4 dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X 725,9 ya. Ini berapa? Ya, kalau dihitung adalah 8,4 dikurangi 0,0214 kali 725,9. Ya. 7,134. Jadi di sini persamaan regresi sampel adalah ya, YI sama dengan min 7,134 ditambah 0,0214 XI ya, ditambah UI topi tambah
Ya. Nah, ini pertama regresi sampel. Ya. Nah, itu sudah terjawab. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah jarak tempuh berpengaruh ya terhadap apa namanya itu lamanya perjalanan. Ya, di sini kita gunakan uji hipotesis ya adalah 0 ya adalah 1. Ya. Nah, untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak, ya, di hipotesis nolnya kita tuliskan beta 2, ya, beta 2 sama dengan 0. Salah satunya beta 2 tidak sama dengan 0. Itu, ya. Nah, ini untuk menguji apakah ada tidaknya pengaruh. Ya, di sini adalah jarak tempuh tidak berpengaruh terhadap lama perjalanan. Ya. Kalau yang ini jarak tempuh berpengaruh. Ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ya. Langkah 3 menentukan alfa. Ya. Nah, alfanya berapa? Ya, seperti terlihat di soalnya. Soal yang tadi. Nah, nih ya. Alfanya 0,05 ya. Soalnya ini alfanya 0,05. 0,05. Nah, kemudian langkah 3, langkah 4, statistik uji. Nah, statistik uji yang dipakai ya untuk regresi linear sederhana kita gunakan nih ya statistik ujinya. Nah, ini statistik ujinya. Nah, kemudian data kritisnya bagaimana? Ya, data kritis. Ya, T lebih kecil dari min T alfa per 2 dengan TF tertentu ya. Atau T lebih dari T alfa per 2 dengan DF tertentu ya. Hasil DF-nya adalah N-2 ya. Jadi datanya ada 20 pasang dikurangi 2 jadi 18. Kemudian alfanya 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, kemudian kita lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel nilai T ya, nilai T 0,025 untuk TF-nya 18 itu berapa? Ya, kita lihat di tabel. Ya, kita buka tabel T. Tabel T ya. Nah, ini 0,025
DF-nya 18. Nah, ini. Ya. Ininya 0,025, ini 18, DF-nya dapat 2,101 ya. 2,101 2,101 ya. Nah, singkat dari kecilnya adalah itu adalah T kurang dari min 2,101 atau T lebih dari 2,101. Nah, ini adalah daerah penolakan ya. Ini adalah penolakan. Ya. Nah, berikutnya adalah kita memasukkan mensubstitusi hasil sampling. Ya. Nah, hasil sampling ini T-nya berapa nih? Ya. T-nya berapa? Nah, untuk menghitung T ini makanya cukup panjang ya. Seperti halnya tadi ini yang kita lakukan. Untuk menghitung, nah ini rumus yang dipakai. Ya. Yang pertama kita hitung dulu sigma UI topi kuadrat. Nah, ini dulu dihitung. Pertama hitung itu dulu. Ini, ya. Nah, sehingga sigma UI topi kuadrat ya, ini sama dengan nah, sigma Y kuadrat itu berapa? Sigma Y kuadrat ini ya 138,8 dikurangi ya. Ini sigma XY kuadrat ya, sigma XY itu adalah nilainya ini 3108,2 3108,2 bagi sigma XY kuadrat ya. Sigma XY kuadrat adalah ini 145.306,6 ini mendekati berapa? Mendekati ya, kita hitung dengan Excel ya 138,8 kurangi 3108,2 kuadrat dibagi 145.306. Nah, 72,314. Nah, berikutnya adalah setelah menghitung sigma UI topi kuadrat, kita menghitung ini sigma topi. Nah, ini sigma topi. Nah, ini ya. Ini sama dengan akar sigma UI topi kuadrat ini 72,14 ya, dibagi N-2 ya, 20-2. Ini mendekati berapa? Coba kita gunakan Excel lagi menghitung ini. Akar kalau dihitung adalah 2,0044. Nah,
Nah, setelah menghitung sigma topi, berikutnya adalah menghitung nih standard error ya. Standard error untuk beta 2 topi. Ini. Nih, ya. Nah, itu sama dengan ya, sigma topi itu 2,0044 dibagi akar sigma xi kuadrat ya. Sigma xi kuadrat ini ya. Nah, ini mendekati berapa? Kita hitung dibagi akar ya. Itu dapat sekitar 0,0053 ya. Nah, setelah hitung standar error baru menghitung T ya. Menghitung T menghitung T. Nah, maksudnya ini nah ini ya rumus T-nya. Yang berarti sama dengan nah beta 2 topi tadi sudah hitung ya. Beta 2 topi sudah dihitung ini ya. Min 0,0214 ya. 0,0214 dibagi dikurangi 0 ya, dikurangi 0. 0 itu adalah nilai di uji di H0 ya, tadi di H0 itu kan ini 0 nih. Nah, ini 0 ya. Tinggal di sini 0 ya. Dibagi standar error-nya 0,0053 ya. Itu mendekati berapa? Hitung itu adalah 0,0214 dibagi 0,0053. 4,038. Ya. Nah, ternyata jatuh di daerah kritis. Ya. Nah, jadi kita kesimpulannya tolak terima. Tolak H0 atau terima H0? Tolak H0, Pak. Tolak H0. Ya. Nah, jadi karena H0 ditolak, ya, maka H1 diterima. Ya. H1-nya ini kan jarak tempuh berpengaruh terhadap lama perjalanan. Apakah uji ini signifikan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Salah, signifikan. Signifikan, Pak, karena kita bisa menolak H0. Nah, iya, kenapa tadi jawabnya menerima? Ya, jadi kalau kita berhasil menolak H0, justru itu signifikan. Ya. Signifikan berpengaruh terhadap lama perjalanan. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Karena di sini kita berhasil menolak H0. Nah, itu adalah contoh, kita sudah lihat 2 contoh bagaimana melakukan analisis regresi linear
sederhana. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, karena seringkali ada salah tafsir ya, salah tafsir ataupun salah kaprah ya mengenai penerapan regresi ini untuk menguji pengaruh. Ya. Yang pertama, ya, yang namanya dugaan pengaruh itu tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi harus didasarkan pada suatu teori tertentu, didasarkan pada suatu ilmu tertentu. Misalnya gini, kita nggak boleh misalnya kita mencoba-coba ya, kita nggak boleh mencoba-coba misalnya kira-kira tinggi badan berpengaruh nggak ya misalnya terhadap apa namanya terhadap nilai statistika misalnya. Nah, itu namanya kita mencoba-coba atau kita asal-asalan aja. Ya. Kita mencoba-coba menerka jangan-jangan tinggi badan berpengaruh terhadap nilai statistika. Nah, kemudian kita lakukan sampling. Ya, kita lakukan sampling, misalnya kita ambil 50 orang, data 50 orang, data tinggi badan 50 mahasiswa misalnya, kemudian ditanyakan nilai statistiknya berapa, ya. Kemudian dilakukan analisis regresi, ya. Nah, misalnya ternyata hasilnya signifikan, ya. Ternyata tinggi badan signifikan berpengaruh terhadap apa namanya terhadap nilai statistika. Nah, itu omong kosong, ya. Itu omong kosong. Walaupun hasilnya itu signifikan, ya, tapi itu hanya kebohongan saja. Ya, mengapa demikian? Ya. Nah, regresi itu dipakainya untuk menguji ya adanya suatu teori. Ya, jadi selama tidak ada teori ya yang bisa menjelaskan mengapa tinggi badan bisa berpengaruh terhadap nilai statistik, ya, ya selama tidak ada teori yang bisa menjelaskan itu, ya hasil itu harus sudah abaikan, ya. Jadi jangan kita sembarang mencoba-coba, ya apa berpengaruh terhadap apa dicoba-coba dengan regresi. Itu omong kosong. Ya, jadi selama tidak ada teori yang bisa menjelaskan itu, ya kita nggak boleh membuat model regresi. Ya, itu salah kaprah yang pertama. Ya. Yang kedua ini mengenai UI tadi belum dijelaskan, ya apa itu UI tadi di sini ya. Nah, sebagai contoh, ya, apakah promosi signifikan berpengaruh terhadap penjualan suatu produk, ya, misalnya saja. Nah, tadi kan di sini disimpulkan berpengaruh, ya, tadi kan. Nah, dari sini kan disimpulkan berpengaruh. Promosi berpengaruh terhadap penjualan, ya. Tapi ingat, ya, bahwa yang mempengaruhi penjualan itu bukan hanya promosi, ya, tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi produksi, yang bisa mempengaruhi penjualan, ya. Nah, faktor-faktor lain itu, ya, itu diwakili oleh UI ini, ya. Jadi UI ini mewakili faktor-faktor lain ya yang mungkin saja berpengaruh terhadap terhadap Y ya, tapi tidak dimasukkan atau tidak dianggap ya di dalam model ini ya. Nah, itu salah satu penjelasan ya, salah satu